inti dari pembaruan pengelolaan kinerja untuk implementasi di tahun depan gitu ya Bapak Ibu yang tinggal beberapa minggu lagi ini ada dalam bentuk penyempurnaan tiga hal gitu ya. Yang pertama, pengelolaan kinerja akhirnya tidak lagi berbasis semester atau berbasis 6 bulan gitu ya, di mana 1 tahun pegawai harus membuat 2 SKP gitu ya, tapi sekarang disederhanakan gitu menjadi 1 tahun saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak perlu lagi mengunggah dokumen ke dalam sistem yang mungkin sebelumnya banyak dokumen yang harus diunggah ya. Dokumen dokumen akuntabilitas seperti kurikulum, kemudian laporan satuan pendidikan, kemudian ada juga dokumen bukti dukung untuk pengembangan kompetensi dan lain-lain. Sekarang tidak perlu lagi diunggah gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengunggahan dokumen sama sekali. Dan yang ketiga, ini tidak lagi berbasis poin untuk pengembangan kompetensinya ya Bapak Ibu, karena sekarang fokusnya pengembangan kompetensi lebih ke arah kebermanfaatan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Harapannya gitu ya, sistem juga semakin praktis sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih mudah gitu dalam bertransisi menggunakan pengelolaan kinerja dengan skema yang baru. Nah, izin mungkin ini saya berikan detailnya sedikit gitu ya, Bapak Ibu. Apa yang bisa diharapkan gitu ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan kinerja yang baru per 1 Januari 2025 nanti. Terkait pelaksanaan yang kini menjadi 1 tahun, Bapak Ibu, ini tandanya penyusunan SKP oleh pegawai dan penyepakatan SKP oleh atasan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dan tidak lagi berbasis semester. Kemudian tidak ada perubahan ya dalam kaitannya dengan siklus peningkatan kinerja. Jadi siklus peningkatan kinerja ini masih sama. Ada observasi, ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi. Itu tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu. Perbedaannya, keseluruhan siklus tersebut kini hanya dilakukan dalam 1 kali setahun gitu. Jadi yang di tahun 2024 mungkin guru diobservasi 2 kali gitu ya, karena berdasarkan periodenya kini hanya dilaksanakan 1 kali gitu ya di tahun depan. Dan yang ketiga, dalam konteks penilaian secara periodik gitu ya, bulanan atau triwulan sesuai dengan em, arahan gitu ya atau kebijakan dari daerah masing-masing, ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada penilaian progresifnya juga gitu selama 1 tahun berjalan ya gitu. Dikembalikan kepada kebijakan di daerah. Namun tidak ada lagi penilaian periode semester gitu ya. Jadi kalau kemarin di dalam sistem kita ada penilaian semester periode 1 dan 2, kini tidak ada lagi. Jadi di dalam sistem nanti penilaiannya hanya langsung penilaian akhir saja di bulan Desember tahun berjalan atau di tahun 2025 ya Bapak Ibu, di akhir tahun anggaran. Nah, bagaimana dengan poin nomor 2? Ini adalah penyempurnaan terkait unggah dokumen gitu ya. Jadi tidak ada lagi dokumen yang diunggah. Di sini pegawai dan atasan tidak perlu lagi mengunggah dokumen apapun gitu ya Bapak Ibu ke dalam sistem. Entah itu RPP, bukti dukung pengembangan kompetensi, rekap kehadiran guru, dan lain-lain. Nah, kalau nggak diupload, terus gimana Mas Tian? Nggak diunggah gimana? Jadi nggak ketahuan dong buktinya gitu ya. Mungkin ada yang khawatir, tapi tetap ya dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang memang harus dimiliki oleh satuan pendidikan gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi esensinya di sini karena satuan pendidikan adalah pengelola dokumennya, jadi tidak perlu diupload lagi, tidak perlu diunggah lagi. Atasan hanya perlu mengkonfirmasi bahwa dokumennya sudah tersedia gitu ya dan sudah dicek sebagai bentuk akuntabilitasnya. Dan dalam konteks pengembangan kompetensi, alih-alih membuktikan ketuntasan pembelajaran dengan bukti seperti sertifikat yang harus diunggah juga ke dalam sistem, kini pegawai membuktikan hasil belajarnya melalui refleksi ketuntasan gitu ya. Jadi di akhir tahap pelaksanaan kelak pegawai hanya perlu mengisi refleksinya gitu ya. Selama 1 tahun sudah mengikuti kegiatan apa, untuk buktinya itu tidak perlu lagi diunggah ke dalam sistem gitu ya. Dan memang pegawai hanya perlu mengkonfirmasi gitu ya ketuntasannya ke atasan langsung gitu. Jadi tidak perlu semuanya diunggah ke dalam sistem. Dan yang terakhir,
Ini pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin ya, Bapak Ibu mungkin yang kemarin banyak yang mengejar poin gitu ya, 32 poin gitu minimal, kemudian berharap gitu ya kemungkinan untuk bisa mendapatkan predikat yang lebih baik itu dengan cara meningkatkan poinnya. Jadi khawatir gitu ya sebetulnya di lapangan justru Bapak Ibu guru dan kepala sekolah berfokus terlalu banyak ke kegiatan-kegiatan di luar satuan pendidikan karena harus mengikuti banyak kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, ini tidak lagi berbasis poin Bapak Ibu pengembangan kompetensinya. Eh, di sini pegawai dan atasan cukup fokus menentukan indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya di tahun 2024, sistem dengan rinci gitu ya, mengunci kegiatannya apa saja gitu ya. Kemudian per masing-masing kegiatan poinnya berapa gitu. Nah ini adalah hal yang diiterasikan. Kini Bapak Ibu guru cukup fokus saja memilih satu indikator gitu ya kompetensi yang akan difokuskan dalam 1 tahun. Dan pilihan indikator kompetensi ini semuanya mengacu pada model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memang sudah ada gitu ya berlandaskan pada peraturan masing-masing. Nah, kemudian poin nomor 3, setelah memilih indikator, kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi, ini dibebaskan kepada kesepakatan antara atasan dan pegawai gitu ya. Jadi jumlah, terus penyelenggaraannya siapa yang menyelenggarakan, penyelenggaraannya skala apa, itu tidak lagi diatur di dalam sistem, itu dikembalikan ke kesepakatan antara atasan dan pegawainya gitu. Kemudian, poin terakhir, pada akhir tahap pelaksanaan dan penilaian, pegawai menulis refleksi ketuntasan kegiatan dan dampaknya terhadap kinerja pegawai itu sendiri gitu ya. Jadi, sebagai bentuk kesimpulan dari hasil belajarnya, di sini hanya ada formulir singkat untuk diisi refleksinya gitu ya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang sudah dipelajari gitu dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja Bapak Ibu gitu ya selama 1 tahun seperti itu. Dari adanya 3 iterasi ini diharapkan pengelolaan kinerja jadi jauh lebih mudah untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah tanpa mengurangi gitu ya esensi dari fokus pada peserta didik dan pelaksanaan tugas pokoknya gitu ya Bapak Ibu dan jadi jauh lebih bermakna karena hal-hal yang dilakukan di dalam mekanisme pengelolaan kinerja adalah hal-hal esensial yang memang berfokus pada dampak peningkatan kualitas layanan pendidikannya gitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir ini bermutu untuk semua karena semua yang dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu guru kepala sekolah sebagai front runner gitu ya dari satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu akhirnya bisa dikembalikan lagi ke fokus peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang diharapkan gitu ya bisa kita sama-sama capai gitu di pengelolaan kinerja yang baru di tahun 2025. Nah, untuk mempelajari Bapak Ibu informasi terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025, telah tersedia panduan baru dan informasi penting yang termuat di dalam SID berikut gitu ya. Jadi ini adalah paket informasinya, silakan akses gitu Bapak Ibu, ini sudah dibuka untuk publik, di mana di dalamnya sudah ada juga panduan substansi dan panduan teknis yang baru gitu ya untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan juga tidak lupa pengawas sekolah. Seperti itu. Sekian.